Selamat hari Minggu teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Baik, kakak mengucapkan terima kasih karena teman-teman semua masih setia untuk mengikuti ibadah PT secara online ataupun daring. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, alangkah baiknya kita saat teduh sejenak. Amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir, bait 1 dan yang kedua. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan dan penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kami di tempat kami masing-masing. Tuhan, pada hari ini kami datang untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan supaya ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapak, berkatilah kami, berkatilah teman-teman kami yang mengikuti ibadah ini, baik secara tidak langsung, tapi Tuhan tolong berkati kami supaya Tuhan siapkan hati kami supaya bisa ibadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ya Tuhan, kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dari awal hingga akhir. Terpujilah nama Kristus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari teman-teman semua, kita mengangkat satu pujian lagi dari Gita Bakti 300, Kepadamu ku berdoa, bait yang pertama. Kasih-Mu
Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan memasuki perenungan dan pembacaan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masukinya, kakak mengajak teman-teman semua untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Dan sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan siapkan hati kami, Tuhan akan diamkan suara-suara yang mengganggu kami, baik dalam secara pikiran maupun hati kami Tuhan. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu, biarlah kami duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkannya. Dan kiranya firman-Mu ini dapat berbuah dan dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Ya Tuhan, berfirman-Lah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia, pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Oke teman-teman semua, dari pembacaan tadi, ini adalah surat Korintus. Teman-teman, udah tahu nggak Korintus itu ditulis oleh siapa? Ya benar, Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus. Nah, pasti teman-teman udah tahu kan Rasul Paulus itu siapa? Nah, teman-teman, sedikit tentang mengenai Korintus. Korintus adalah sebuah kota yang berada di Yunani. Dan kota ini, kalau teman-teman lihat, kota Korintus itu berada di utara Yunani, yang dimana pada saat itu Korintus berada di dekat lautan. Dan oleh karena itu kota ini disebut sebagai kota metropolitan dari suatu perdagangan. Nah, kota Korintus ini juga memiliki pelabuhan yang sangat besar. Dan pada saat itu nama pelabuhannya ada 2, yaitu Lekeum dan Kenkrea. Teman-teman, dari kota Korintus ini, saat itu Paulus ada di Efesus mengirim surat kepada jemaat di Korintus, di mana teman-teman kota Korintus ini yang menjadi pusat perdagangan, yang menjadi suatu pusat metropolitan, pasti didatangi oleh banyak-banyak pendatang dari berbagai-bagai negeri, dari berbagai-bagai tradisi, dari berbagai-bagai manusianya. Oleh karena itu, pada saat itu Korintus yang sebelumnya, sebelum kedatangan dari Rasul Paulus, kota Korintus adalah kota yang sangat jahat, sangat banyak sekali manusia-manusia yang melakukan dosa. Karena permasalahan tadi, karena permasalahan yang banyak manusia yang dari berbagai-bagai tradisi. Oleh karena itu, setelah Rasul Paulus menyampaikan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat di Korintus, jemaat Korintus yang tadinya dari titik nol menjadi jemaat umat Allah yang berkenan di hadapan Allah. Itu sedikit tentang kota Korintus. Sekarang kita masuk dalam bacaan kita pada hari ini. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini tadi diambil dari pasal yang pertama. Kalau teman-teman lihat, di dalam pasal pertama ini terdapat 2 bagian bacaan kita, yaitu di bagian salam
Ini bagian ucapan syukur. Dan pasti teman-teman bertanya, Kak, apa sih makna dari salam yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus? Teman-teman, kalau teman-teman baca dari sini, dari ayat pertama, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus. Terus di ayat kedua, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Di sini Paulus pada saat itu ingin menggambarkan bahwa ini bukan hanya sekedar salam aja yang diberikan kepada jemaat di Korintus, tapi ini ingin mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa seperti yang tadi kakak bilang, bahwa awalnya Paulus ingin menegaskan bahwa ini kamu ini dari awal adalah manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia yang masih hidup dalam duniawi. Tapi sekarang setelah kamu menerima Injil, setelah kamu menerima kebenaran firman Tuhan, kamu dipulihkan, dipanggil, dan menjadi milik Kristus, menjadi saksi Kristus. Dan itu artinya Paulus ingin mengingatkan bahwa ini loh status baru, materai baru daripada jemaat Korintus. Itu yang pertama. Dan di bagian yang kedua, di sini dalam ucapan syukur ini, pesan Paulus kepada jemaat di Korintus tetap mengucapkan syukur ini bukan hanya sekedar mengucap syukur saja, karena setelah dipanggil, setelah jemaat Korintus dipanggil, lalu Paulus mengucap syukur bahwa dia telah menjadi milik Allah. Bukan hanya sekedar itu saja, tetapi adanya rasa bangga dari Paulus terhadap jemaat Korintus. Mari teman-teman kita baca, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia-Nya Allah dianugerahkan kepadanya. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, sesuai dengan saksi Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Artinya apa dari pesan ini? Artinya mau digambarkan bahwa di sini ada kata telah menjadi. Teman-teman, kalau telah menjadi berarti ada before-nya, ada sebelumnya. Sebelumnya apa? Seperti yang tadi kakak bilang, bahwa dari Korintus yang tadinya seorang dari titik nol, dari seorang tidak mengenal Tuhan, yang seringkali melakukan penyembahan berhala, itu telah menjadi dari miskin akan rohani, miskin akan tidak mengenal kasih karunia Allah, telah menjadi kaya. Bukan kaya dalam secara material, tapi kaya dalam rohani. Itu dibilang di sini bahwa kaya di dalam perkataan, pengetahuan, dan kesaksian tentang Kristus. Ini ucapan syukur dan serta bangga bahwa setelah Korintus, setelah jemaat Korintus sudah menjadi status baru dia mengembangkan, langsung mengolah itu supaya menjadi kaya. Ini yang menjadi rasa bangga daripada Paulus kepada jemaat Korintus. Namun setelah itu, bukan hanya jemaat Korintus yang sudah kaya akan, seperti yang kakak bilang tadi, seperti apa yang disampaikan oleh Paulus tadi, bagaimana dia kaya akan dalam segala macam perkataan, pengetahuan, dan hikmat di dalam Kristus. Tidak hanya berhenti di situ, namun kita bisa lihat yang tadi, bagaimana jemaat di Korintus yang sudah dipanggil oleh Allah menjadi milik Allah, terus diberikan Allah, dan mereka bisa berjuang untuk menjadi kaya akan hikmat, akan pengetahuan, akan perkataan di dalam Kristus. Tetapi dia mau, kalau di ayat 7 dan ayat 8, teman-teman bisa lihat 7-8 ini adalah, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan ia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat di hari Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti ini ada Allah sendiri yang meneguhkan, dan dari jemaat Korintus sendiri yang berjuang untuk supaya apa? Untuk tetap menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada dia, itu status baru itu tetap menjaga sampai di mana hari
Dimana Tuhan Yesus Kristus sendiri akan menyatakan dirinya kepada semua orang dunia ini pada akhir zaman. Itu yang perlu kita pelajari dari jemaat di Korintus ini. Terus Kak, lantas apa dengan kita yang kita pelajari sebagai teruna ini? Apa yang kita bisa simpulkan dari dua bagian besar ini? Kakak mengambil 3 bagian. Yang pertama, Allah telah memanggil dan menguduskan setiap orang, dan sehingga setiap orang yang dipanggil dan dikuduskan oleh Allah disebut sebagai anak Allah, sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Tadi kita udah lihat bagaimana sebuah kota, sebuah jemaat di Korintus yang dipanggil oleh Allah, yang dipanggil, yang diberitakan, yang dididik, yang diteguhkan menjadi milik Allah, disebut sebagai Allah, sebagai anak Allah sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah yang telah menganugerahkan kekayaan kepada jemaat, kepada anak-anak Allah. Artinya apa? Setelah Tuhan memanggil kita, setelah Tuhan menguduskan kita, Tuhan memberikan kita berkat, Tuhan memberikan kita kaya. Kekayaan apa? Bukan kekayaan secara material, bukan kekayaan kita sebagai yang ingin duniawi, tetapi kekayaan secara rohani. Kaya akan hikmat, kaya akan perkataan yang baik, kaya akan perbuatan yang benar, kaya akan menjadi orang-orang yang terang bagi semua orang. Itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan terakhir, Allah meneguhkan dan tidak akan meninggalkan jemaatnya atau anak-anaknya. Ini mengajar kita bahwa setelah Allah memanggil, setelah Allah meneguhkan, setelah Allah memberikan, setelah Allah menganugerahkan semua yang dimiliki kepada kita, Tuhan tetap meneguhkan dan tidak akan meninggalkan, yaitu kita, sehingga Tuhan berikan kita Roh Kudus agar kita mampu sampai akhir zaman supaya kita tak bercacat. Nah teman-teman, kita sebagai teruna, kita kakak di sini mengajarkan pada teman-teman sebagai teruna, sebagai di lingkungan teman-teman di sekolah, sebagai seorang anak di keluarga. Mari kita melihat bahwa teman-teman di sini sudah mengenal siapa itu Kristus. Teman-teman sudah dipanggil, sudah mengenal, sudah dididik oleh orang tua kita masing-masing tentang siapa itu Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kita bisa melihat kita bisa menjadikan jemaat di Korintus ini sebagai contoh bagi kita bahwa kita harus bersyukur. Kita harus berjuang agar kita menjadi orang-orang yang masih yang menjaga status baru, menjaga identitas kita sebagai anak Allah. Dengan cara apa? Dengan cara persekutuan, teman-teman. Teman-teman jaga persekutuan kita, bukan hanya di sekolah, bukan hanya di keluarga, tapi teman-teman juga bisa dari teman-teman diri sendiri, teman-teman baru bisa misalnya di gereja, teman-teman bisa bersekutu dengan teman-teman PT, ataupun teman-teman bisa bersekutu dengan keluarga dan teman-teman di sekolah. Dan yang terpenting, teman-teman bersekutu dengan diri teman-teman dan kepada Tuhan. Itu persekutuan itu penting, teman-teman. Jadi sampai saat ini kakak ajak teman-teman semua untuk tetap setia kepada Tuhan, tetap bersyukur, menjadi saksi Kristus, menjadi saksi yang ingin menyatakan tentang Allah itu sendiri. Demikian firman Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan, dan semoga firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan bisa menjadi berkat bagi kehidupan teman-teman semua, bagi kehidupan kami semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mari kita menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan boleh berikan pada kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan boleh memanggil kami, Tuhan boleh menguduskan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan kira mampukan kami supaya kami mengucap syukur bagaimana Tuhan telah memberikan kami sama seperti jemaat Korintus
yang dimana Tuhan telah memanggilnya dan menjadi milik kepunyaan-Mu. Begitu juga dengan kami, supaya kami yang masih muda ini supaya bisa menjadi milik kepunyaan-Mu dan kami mempertahankan hingga pada saatnya Engkau menagihnya kembali, pada saat dimana Engkau menyatakan diri-Mu kembali, kami tetap setia untuk menjadi kepunyaan-Mu. Ya Bapa, kiranya biar firman-Nya menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kehidupan adik-adik sekalian dimanapun kami berada. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus syukur, haleluya, amin. Baik, mari kita menyanyikan lagu untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita renungi tadi dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku, bait yang pertama dan kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Baik teman-teman, mari kita naikkan doa syafaat kita. Siapkan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, pada hari ini kami ingin berdoa Tuhan di dalam rangkaian doa syafaat ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami ini Tuhan, di mana Tuhan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, Tuhan tahu segala kesukaran, Tuhan tahu segala kesulitan yang kami hadapi. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan kami, Tuhan berikan kami kekuatan agar kami bisa berjuang Tuhan untuk lepas daripada masa-masa seperti ini. Tuhan, mampukanlah bangsa kami ini Tuhan, agar Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami, hikmat bagi segala jabaran-jabarannya, agar Tuhan, agar rakyat kami ini Tuhan, agar kami semua ini bisa menjadi bangsa yang berkenan di hadapan Tuhan, bangsa yang Tuhan pimpin selalu dan pelihara selalu. Bapak hamba juga berdoa bagi teman-teman kami semua di sini, yaitu teman-teman yang dalam masa pendidikannya, teman-teman yang duduk di SMP maupun SMA. Tuhan berikan teman-teman semua di sini selalu Roh Kudus-Mu Tuhan, roh hikmah dan roh kepintaran, agar teman-teman di sini dalam pendidikannya yang mengalami masalah ataupun mengalami kesulitan, Tuhan pimpin, Tuhan bantu mereka supaya Tuhan selesaikan Tuhan. Tuhan berkati teman-teman semua di sini Tuhan yang mungkin terbaring sakit ataupun yang sedang menderita, Tuhan pimpin, Tuhan sertai agar Tuhan sembuhkan, jauhkan segala mara bahaya apapun Tuhan. Bapak hamba juga berdoa Tuhan bagi orang tua kami semua di sini Tuhan, orang tua yang telah memelihara kami, orang tua yang telah membesarkan kami Tuhan sebagai anak-anaknya Tuhan, agar Tuhan berikan kesehatan selalu bagi orang tua kami yang bekerja untuk kami Tuhan, bekerja di ladang-Mu Tuhan, untuk berusaha
menafkahi kami, Tuhan pimpin, Tuhan kuatkan orang tua kami Tuhan. Hamba juga berdoa bagi orang tua kami mungkin yang sedang terbaring lemah, terbaring sakit Tuhan. Tuhan tolong sembuhkanlah Tuhan, agar Tuhan jauhkan dan patahkan dari segala macam penyakit Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa Tuhan bagi gereja, hamba berdoa juga bagi persekutuan Tuhan, bagi teruna, secara spesifik teruna Tuhan, agar Tuhan berkati gereja kami ini Tuhan, pendeta, majelis, serta juga kakak-kakak pelayan kami Tuhan. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami Tuhan Roh Kudus agar kami dapat di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, agar gereja tetap bertumbuh, tetap menjadi terang, menjadi garam Tuhan bagi sekelilingnya, agar supaya jemaat-jemaat Tuhan tetap mau bersekutu, mau untuk diam di rumah kami masing-masing, biarpun rumah kami masing-masing. Gereja bukanlah gedungnya Tuhan, tapi gereja adalah setiap orang yang bersekutu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati juga pendeta-pendeta Tuhan, agar Tuhan berikan hikmat selalu Tuhan dalam memimpin, dalam mengajarkan firman Tuhan kepada jemaat-jemaatnya. Begitu juga hamba juga berdoa kakak-kakak pelayan kami Tuhan, terutama kakak pelayan persekutuan teruna Tuhan, agar Tuhan berikan kami Tuhan hikmat Tuhan sebagai pelayan-Mu Tuhan, hati yang menjadi pelayan-Mu Tuhan, agar kami bisa melayani Engkau dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa dan raga kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati pekerjaan dan kakak dan kami pekerjaan lain, supaya bisa Tuhan mampukan, Tuhan pimpin selalu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan telah memimpin kami Tuhan. Kami boleh mendengarkan setiap permohonan kami masing-masing yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan dalam hati kami masing-masing Tuhan. Bapa, doa jauh dari kata sempurna ini kami naikkan dan kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di akhir ibadah. Tapi sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian lagi, yaitu terambil dari Gita Bakti 114 yang berjudul Setiap Janjiku, bait yang pertama. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh. Rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya Tuhan beri, anugerahnya Tuhan beri, kuasanya Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan
untuk kami untuk beribadah pada hari ini. Dan biarlah firman yang tadi sudah kami dengarkan, firman yang sudah kami renungi menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari, supaya kami bisa menyatakan itu dalam kehidupan kami dan bisa berbuah bagi lingkungan kami, Bapak. Bapak, berkati kami Tuhan untuk seminggu yang akan ke depan Tuhan, supaya Tuhan berikan kami hidup, berikan kami selalu kesehatan, berikan kami nafas kehidupan agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu, Bapak. Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati.